Habis makan kenyang, habis kenyang tidur. Ya begitulah ritmenya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, perselingkuhan itu tidak instan. Berawal dari pandangan, kemudian ucapan, kemudian makan, kemudian perjanjian, dan seterusnya. Micro cheating, ya betul. Micro cheating itu selingkuh yang tipis-tipis. Ngeliat, ngelirik, godain, say hello, dan sebagainya, nggak boleh. Nggak boleh. Dari kuota turun ke meja, ya turun terus, turun. Habis itu ke perut, terus turun ke bawah, sampai ke kaki-kakinya. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana solusinya Ustadz? Pertama, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah itu teman-teman tidak terjadi kebetulan. Pasti ada yang ingin Allah perbaiki. Pasti ada. Kenapa suami selingkuh? Mungkin karena dosa suami atau mungkin karena dosa istri. Enggak Ustadz, saya enggak selingkuh, kata istrinya. Tapi juga evaluasi. Pernahkah membicarakan aib orang? Pernahkah bergibah? Pernahkah membuka aurat di depan laki-laki lain? Dikoreksi dulu, koreksi. Setelah dikoreksi, oh iya Ustadz, kayaknya memang kesalahan saya. Ya sudah Ustadz. Maka pilih di antara dua. Kalau sabar, bertahan. Kalau tidak kuat, silahkan bubar. Pilih salah satu di antara dua. Bentar teman-teman ya. Jadi, karena saya sering ditanyakan dengan kasus-kasus seperti ini misalkan ya, saya tulis di sini. Jika terjadi perselingkuhan, apakah harus sabar atau dia harus bubar? Ini yang perlu kita evaluasi. Misalkan ya, misal terjadi perselingkuhan, na'udzubillah min dzalik. Kita berdoa kepada Allah semoga tidak terulang. Tapi harus diantisipasi. Jangan sampai terulang kembali. Jika terjadi perselingkuhan, apakah lebih baik bubar atau lebih baik bersabar? Saya pribadi menyarankan sabar lebih baik apabila mampu. Karena menahan luka tidak semua orang bisa apabila mampu. Misal ya, ini kasus yang terjadi. Suami melakukan perselingkuhan, kemudian ngasih kompensasi. Tujuan kompensasi ini untuk menyembuhkan luka istri. Apakah lukanya sembuh? Belum tentu. Suami ketahuan melakukan kesalahan, kemudian ngasih kompensasi berupa ngajak umroh, ngajak jalan-jalan, ngasih hadiah, ngasih duit, dan sebagainya. Ini kompensasi atas kesalahan suami. Pertanyaannya, apakah kompensasi itu menyembuhkan luka istri? Belum tentu. Yang banyak terjadi, ini banyak kasus yang saya dapatkan, ternyata lukanya masih ada. Nih, saat pasangan selingkuh, pilih sabar atau bubar? Ya, teman-teman silakan baca ya. Ada di keranjang, situ ada keranjang kuning. Yang belum cekot silakan cekot. Saya bacakan saja, ringkas. Halaman 183. Saat pasangan selingkuh, sabar atau bubar? Jika Anda memilih sabar, Anda harus bisa memaafkan total. Maafin nih, maafin. Maafin. Ya Ustadz, saya maafin. Tapi jangan ingat-ingat ya, dimaafin tapi nggak bisa tidur, dimaafin tapi masih sakit. Karena kalau tidak bisa memaafkan, tiap hari luka itu akan tergali. Tiap hari ketemu, dia semalam habis begini, dia semalam habis begitu, terus berulang. Saya beberapa hari yang lalu didatangi oleh sepasang suami istri. Sepasang suami istri ini, istrinya nangis-nangis. Saya bilang, Ustadz, ini ada yang mau konsultasi. Saya bilang, datang ya, tapi suami istri. Saya nggak mau kalau satu orang suaminya atau satu orang istrinya. Pokoknya datang suami istri. Ya Ustadz, akhirnya datang malam-malam. Istrinya nangis-nangis. Ustadz, suami saya begini, suami saya begitu, dan sebagainya. Suaminya nunduk aja. Kemudian suaminya bilang, tapi Ustadz, saya nggak sejauh apa yang dipikirkan istri saya. Maksudnya gimana Pak? Ya saya nggak jauh-jauh banget maksudnya. Salahnya nggak berat-berat banget lah misalkan. Kesalahannya apa? Nah suaminya itu, nah ini emang kesalahan suami ya. Dia punya handphone 2, ketinggalan, ketinggalan. Ada di jok motor atau jok mobil ya. Nah, pokoknya ketahuan lah punya handphone 2, yang satu untuk bekerja, yang satu untuk berbuat dosa. Handphonenya khusus teman-temannya, bayangin tuh. Dia beli handphone khusus untuk berbuat dosa. Kalau yang satu ya silahkan dicek, misalkan ibu misalkan
Enggak Ustadz, suami saya aman kok. Dia nggak sholat subuh, tapi handphonenya nggak aneh-aneh. Ya, karena kan handphonenya yang dicek cuma satu. Coba cek di bawah jok motor, bawah di dashboard mobilnya, di bawah jok mobilnya, coba cek. Nah, ternyata istrinya ini tahu. Begitu dibuka chatnya, Masya Allah, itu isinya tawar-menawar. Tawar-menawar untuk pembelian barang dan jasa. Artinya suami ini menawar seseorang untuk melakukan apa yang dia inginkan. Terjadilah transaksi harganya 500, 300 dari aplikasi yang tidak bagus itu. Akhirnya ketahuan dan istrinya nangis-nangis. Ustadz, kata suaminya, saya gak sejauh itu Ustadz. Maksudnya gimana Pak? Kata istrinya, gimana gak jauh Ustadz? Orang dia janjian di sebuah kamar, disebutkan nomor kamarnya, sudah disepakati harganya, ada pembayarannya. Maksudnya nggak jauh gimana? Ya, jadi teman-teman, terjadilah apa yang sudah terjadi. Ya mungkin juga sebagai perempuan tidak akan bisa husnuzon, tidak akan bisa positive thinking. Melihat chat yang ada di handphone suaminya berisi tawar-menawar harga. Harga jasa ya, bukan barang. Ini harga jasa. Harga sebuah jasa 300.000, 500.000 dan sebagainya. Kemudian janjian di sebuah kamar hotel nomor sekian dan sudah pernah masuk ke dalam. Nah kata suaminya, ya kan istri saya nggak tahu saya ngapain di kamar. Ya emang nggak ada yang tahu Pak, cuma Bapak kan bisa logis berpikirnya. Kalau sudah berduaan di dalam kamar, kira-kira ngapain kan begitu. Kan nggak mungkin kajian, kan nggak mungkin baca yasin berdua, kan nggak mungkin sholawatan gitu. Ya akhirnya terjadilah apa yang sudah terjadi, punya anak dua dan mereka ini ingin memperbaiki. Maka saran saya pilih satu di antara dua. Kalau bisa maafkan, rilis. Rilis ini emosionalnya dihilangkan, kalau bisa. Tapi kalau tidak kuat, lepaskan. Karena akan menyakiti hati istri setiap hari. Ini juga pernah kejadian ya. Ada orang datang ke sini nih, ke ruangan ini. Masya Allah. Makanya teman-teman, saya nulis buku itu, salah satu motivasinya adalah banyaknya perselingkuhan. Ini juga termasuk penelitian disertasi saya tentang perselingkuhan. Nah, banyak orang datang kemudian menyarankan. Ini datang berapa orang? 4 orang apa 5 orang gitu. Ada kakak iparnya, ada kakak kandungnya, ada dia. Dia bilang begini, ini kakak iparnya yang bilang. Sebelum adik kandungnya datang, kakak iparnya sudah bilang, Ustadz, tolong nasihati adik saya. Alhamdulillah. Kenapa? Nasihati adik saya biar cerai sama suaminya. Oh, kok bisa gitu Bu? Iya, pokoknya begitu Ustadz. Saya capek bilangin adik saya. Ternyata suami dari adiknya ini pemain ini levelnya mungkin sudah pro ya. Sudah pro. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaga rumah tangga kita. Sudah pro. Karena di handphone suaminya banyak rekaman film. Itu bukan film religi ya. Film-film berisi begitulah. Pelakuan suaminya kepada perempuan yang bukan istrinya. Dan itu gak satu orang ya. Banyak filmnya. Astagfirullahaladzim. Akhirnya keluarga besarnya menyarankan, udahlah mending pisah. Gak ada baik-baiknya suami yang seperti itu. Udah gitu suaminya pelitnya luar biasa. Pelitnya itu top banget. Top banget. Misal gaji 20 juta, nafkahnya cuma 2 juta. Dengan anak 2 masih kecil-kecil. Itu buat beli pampers aja rasa-rasanya udah mepet banget. Nah, jadi sahabat sekalian, untuk menghindari ini, jaga sholatnya. Jaga sholat. Kalau kita bisa menjaga sholat, insya Allah akan bisa menjaga pandangan. Kalau bisa menjaga pandangan, insya Allah kita bisa menghindari perselingkuhan. Memang berat ya, jaga mata itu berat. Gimana Ustadz? Kami bisa menjaga mata. Orang perempuan bolak-balik datang silih berganti di depan mata kita, ya tundukkan pandangannya, jangan dilihat. Menjadi masalah kalau aurat itu dilihat. Tidak ada masalah jika tidak dilihat. Jadi teman-teman sekalian, tolong jaga pandangan. Ini yang pertama, baca Al-Quran surat An-Nur, juz 18 ayat 30 sampai ayat 31.
Qul mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, yang diperintahkan pertama untuk menundukkan mata adalah laki-laki. Laki-laki, Mas Anas jaga matanya, Mas Dani jaga matanya, jaga mata. Pokoknya jaga mata dulu. Matanya tundukkan dulu. Jangan suka melihat yang bening-bening. Tundukkan mata, tundukkan mata. Ya, kalau sudah menundukkan mata, insya Allah lebih mudah untuk menundukkan hati. Kalau semua yang cantik dilihat, ya wajar kalau dia agak kuat nahan nafsunya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya tidak semua laki-laki begitu ya. Ada juga suami yang bagus, jaga matanya bagus. Ada suami yang soleh. Ya kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga keutuhan rumah tangga kita masing-masing. Suami selingkuh, ketahuan, Masya Allah. Istri khulu, tapi suami tidak mau ceraikan. Apakah sah khulunya? Ya, khulu itu teman-teman, kalau disahkan oleh pengadilan agama, maka sah. Jadi, cara berpisah dalam rumah tangga itu ada 3. Yang pertama, cerai. Yang kedua, khulu. Yang ketiga, fasakh. Cerai itu dijatuhkan oleh suami, dan itu hak prerogatif suami. Istrinya mau gak mau diceraikan, kalau suami sudah mengatakan saya ceraikan kamu, jatuh talak. Begitu juga dengan khulu, itu hak seorang istri menggugat cerai suaminya ke pengadilan agama, itu namanya khulu. Begitu juga dengan fasakh, itu dari pengadilan agama. Kalau dilihat rumah tangga ini bermasalah, atau misalkan ada rukun yang tidak bisa ditunaikan, maka difasakh. Misal pernikahan antara saudara sesusuan, laki-laki dan perempuan ini pernah menyusu kepada perempuan yang sama, tidak ada yang tahu, ketahuan setelah menikah 3 bulan, maka pengadilan agama berhak untuk melakukan fasakh, dipisahkan rumah tangga ini karena tidak diperbolehkan dalam agama. Wallahu ta'ala alam bisawab.